warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita masih berada di tema 2, yaitu bermain di lingkunganku, dengan subtema 4, bermain di tempat wisata. Pasti anak-anakku pernah ke tempat wisata, tapi karena pandemi saat ini yang masih belum membiarkan kita untuk keluar rumah, jadi anak-anakku tetap di rumah saja. Nah, pada gambar di atas, Nina bersama keluarganya sedang berwisata. Menurut anak-anakku, di manakah Nina berada? Ya, di kebun binatang. Bersama siapa Nina pergi ke tempat wisata? Ya, dia bersama keluarga. Sama halnya dengan anak-anakku. Biasa ke tempat wisata bersama ayah, ibu, adik, maupun kakak. Karena pandemi ini, jadi kalian masih di rumah saja. Nah, coba anak-anakku buka bukunya, bacalah cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang. Pada cerita tersebut terdapat beberapa tanda baca dan ejaan, seperti tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. Nah, tanda koma itu digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Jadi, maksud di sini tanda koma digunakan untuk merinci ialah ketika anak-anakku menulis suatu kalimat yang mempunyai lebih dari satu benda atau lebih dari satu contoh, maka anak-anakku menggunakan koma. Atau digunakan juga untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Nah, yang kedua adalah tanda titik. Nah, tanda titik ini banyak kita temui di akhir kalimat. Sama dengan fungsinya, yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, hari sudah sore, waktunya pulang, titik. Ketika digunakan tanda titik, berarti kita akan memulai kalimat baru. Fungsi yang kedua yaitu digunakan untuk menulis uang. Misalnya, pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Nah, yang ketiga adalah huruf kapital. Nah, anak-anakku di sini masih banyak yang keliru dengan huruf kapital. Jadi, Bu Guru tegaskan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Jadi, ketika anak-anakku menuliskan di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua adalah digunakan untuk menuliskan nama orang, nama hari, bulan, dan agama. Contohnya, bulan Maret lalu Dimas dan Nina membeli buku. Hari ini adalah hari Jumat. Itu adalah beberapa tanda baca dan ejaan. Selanjutnya, anak-anakku coba membaca cerita agrowisata, yaitu cerita Nina dan teman-temannya yang mengunjungi suatu tempat wisata. Pada buku cetak kalian terdapat berilah tanda centang pada pernyataan sesuai isi cerita. Misalnya nomor 1, Nina dan teman-teman berkunjung ke agrowisata. Kalau misalnya di cerita agrowisata terdapat kalimat Nina dan teman-teman berkunjung ke agrowisata, maka anak-anakku menceklis pada bagian kotaknya. Begitupun nomor 2 sampai nomor terakhir. Ketika Nina dan teman-temannya berkunjung ke agrowisata, Nina menemukan dua benda yang tidak asing atau biasa dia melihatnya di tempat umum. Coba anakku perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nina dan teman-temannya menemukan benda tempat sampah. Ciri-ciri benda yang ditemukan oleh Nina ialah berbentuk tabung, berwarna, dan dapat menampung sampah. Benda yang didapatkan oleh Nina dan teman-temannya adalah tempat sampah, di mana fungsi tempat sampah adalah untuk membuang sampah pada tempatnya. Coba anak-anakku perhatikan gambar yang ada di atas, gambar A dan gambar B. Tuliskan aturan sesuai yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, pada gambar A, kita dapat menulis aturannya seperti siswa berkumpul pukul 6.00 dan berangkat pukul 6.30. Aturan yang kedua adalah siswa harus tertib dan tidak boleh membuat keributan. Nah, pada gambar A ini biasanya digunakan aturan untuk ketika kita ingin berangkat outbound. Nah, itu ada aturannya.
Sedangkan di gambar B itu ketika kita sudah sampai di tempat wisata, ada beberapa aturan yang terdapat di tempat wisata tersebut. Misalnya, tidak memetik buah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah beberapa aturan yang ada di tempat umum maupun sebelum kita berangkat ke tempat umum. Coba anak-anakku perhatikan gambar yang ada di atas ini. Terdapat dua gambar. Yang pertama, Nina dan teman-temannya sedang istirahat di taman bermain sekitar sekolah. Yang kedua, di kelas Nina sedang diadakan ujian kelas. Nah, tuliskan sikap yang seharusnya kalian lakukan ketika berada di dua situasi ini. Pada gambar pertama, anak-anakku harus melakukan sikap ketika makan tidak boleh berbicara. Yang gambar kedua, anak-anakku bisa menuliskan sikapnya, yaitu ketika ada orang lain yang ujian, kita tidak boleh membuat keributan agar teman kita yang melakukan ujian itu bisa fokus dengan ujiannya. Coba anak-anakku membaca percakapan di bukunya halaman 105. Nah, pada buku kalian terdapat lengkapilah kalimat berikut berdasarkan percakapan yang dibaca. Jadi anak-anakku membaca dulu percakapan yang ada pada halaman 105. Kemudian menjawab soalnya yang ada di bukunya. Misalnya nomor 1, Rina ... saat melihat hewan. Anak-anakku melengkapi kalimat tersebut berdasarkan dengan percakapannya. Nah, pada percakapan itu, Rina takut saat melihat hewan. Begitupun dengan nomor 2, semua hewan ... di dalam kandang. Anak-anakku harus mencari kalimat yang manakah yang cocok untuk menyambung kalimat di dalam kandang yang ada pada percakapan. Ayo kita menambah nama benda. Lakukan dengan orang rumahmu. Amatilah gambar yang ada di samping ini. Sebutkan ciri-ciri gambar itu, lalu mintalah orang rumahmu untuk menebaknya. Misalnya, gambar yang pertama, rasanya itu masam, kecut. Biasanya digunakan untuk mencampur bahan-bahan masakan lainnya, bentuknya bulat, warnanya hijau. Buah apakah itu? Nah, jawabannya misalnya adalah jeruk. Jadi anak-anakku bisa bermain menebak benda dengan orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, selanjutnya anak-anakku membaca cerita pada halaman 110. Jadi di subtema 4 ini kita kebanyakan membaca cerita ya nak, karena pada bahasa Indonesia kita sudah mengenal tanda baca dan ejaan. Sikap menaati peraturan apa saja yang ada pada cerita tersebut. Jadi ceritanya ada di halaman 110. Sikap menaati peraturan di tempat umum dan di rumah, yaitu tidak memetik bunga, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi Ibu Nina membuat peraturan di rumah seperti itu. Sama halnya dengan di tempat umum ketika mereka berwisata di taman. Sama peraturan di rumah, peraturan di tempat umum juga dibuat untuk menjaga keindahan taman. Nah, setelah kalian membaca cerita, kita sekarang akan berhitung. Masih ingat kan anak-anakku dengan perkalian dan pembagian? Bu Guru ulangi, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Coba lihat contoh di atas. Petugas kebun binatang menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruh daun akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? Anak-anakku bisa menuliskan seperti di atas ini. Artinya 3 ikat dibagikan untuk 1 kandang. Dapat ditulis bentuk pembagiannya adalah 3 dibagi 1. Jadi bentuk pengurangannya ialah 3 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan. Jadi 3 bagi 1 yaitu 3. Jika suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 4 dibagi 1 juga, maka hasilnya adalah 4. 5 bagi 1 adalah hasilnya 5. Jadi seperti itu ketika melakukan pembagian 1. Coba lihat contoh yang ada di samping ini. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Berapa keranjang rumput untuk masing-masing kandang?
Bentuk pengurangan berulangnya ialah 4 dikurang 4, karena ada 4 keranjang rumput dan ada 4 kandang rusa yang akan dibagikan. Jadi 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi ada satu pengurangan yang dikurangkan sampai habis. Artinya 4 bagi 4 adalah 1. Hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Maksudnya adalah jika bilangannya sama maka hasilnya adalah 1. Misalnya 5 bagi 5 hasilnya 1, 6 bagi 6 hasilnya juga 1. Begitupun dengan 7 bagi 7 sama dengan 1, 8 bagi 8 tetap 1. Itu untuk bilangan yang sama bilangannya dan pembagian 1. Selanjutnya mari kita lihat cerita yang ada di atas ini. Pedagang kue memiliki persediaan 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 5 kue. Lalu, semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Berapa kotak banyak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing? Jadi cara penyelesaiannya adalah mula-mula bagi 20 kue ke dalam beberapa kotak dengan kotak berisi 5 kue. Artinya bentuk pembagiannya adalah 20 dibagi 5. Kalau anak-anakku sudah menghafal perkalian itu akan lebih mudah. Tetapi jika belum menghafal silahkan melakukan pengurangan, yaitu 20 dikurang 5 sama dengan 15. 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 4 angka 5 pengurangan yang kita lakukan sampai habis. Jadi diperoleh 4 kotak berisi 5 kue, karena 20 dibagi 5 adalah 4. Anak-anakku juga bisa melakukan dengan cara hitung dengan pengelompokan gambar, seperti yang ada gambar di samping ini. Nah, 4 kotak kue lalu dibagikan kepada Nina dan Adi. Bentuk pembagiannya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi Nina dan Adi masing-masing mendapat 2 kotak kue. Jadi pembagian dalam cerita tadi dapat ditulis sebagai berikut. Coba anak-anakku perhatikan di samping ini. 20 dibagi 5 dibagi 2. Jadi ada 3 kali kita melakukan pembagian. Yang pertama kita bagi dulu 20 bagi 5 sama dengan 4. Seperti Bu Guru jelaskan tadi, kita melakukan pengurangan sampai habis. Nah, setelah kita mengetahui hasil 20 bagi 5 sama dengan 4, maka hasil yang 20 bagi 5 itu kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 20 bagi 5 bagi 2 adalah 2. Coba kita lihat contoh yang ada di atas ini. Deli membeli 32 buah cenderamata yang dikemas dalam 2 kardus besar dan 4 kotak kecil seperti Nina. 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Berapa banyak cenderamata dalam setiap kotak kecil? Nah, bentuk penyelesaiannya coba anak-anakku lihat yang ada di samping ini. Bentuk pembagiannya ialah 32 dibagi 2 dibagi 4. Kita melakukan 3 kali pembagian sama dengan seperti contoh sebelumnya. Jadi yang pertama kita bagi adalah 32 dibagi 2 sama dengan 16. Bisa dipakai dengan cara pengurangan yang berulang. Nah, setelah mendapatkan hasil 32 bagi 2, kita bagi lagi dengan 4. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah setiap kotak kecil berisi 4 buah cenderamata. Coba perhatikan catatan yang ada di samping ini. Bagi bilangan pertama dan kedua, yaitu 32 dibagi 2 sama dengan 16. Yang kedua, bagi hasilnya dengan bilangan ketiga, yaitu 16 dibagi 4. Jadi untuk cara membagi bilangan 3 kali adalah dengan cara seperti itu. Anak-anakku pernah melihat tidak ibunya membuat kue? Biasanya ibu menggunakan suatu wadah. Nah, wadah itu bisa dari bahan alam maupun yang sudah jadi. Ada bahan dari daun pisang, misalnya seperti contoh yang di atas. Jadi anak-anakku bisa mempraktekkan dengan kedua orang tuanya menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Perhatikan contoh di atas, ini adalah langkah-langkah untuk membuat wadah dari daun pisang. Nah, banyak bahan alam yang bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah karya hiasan. Misalnya dari daun kering, dari kulit telur, dari ranting
pohon, dari kulit kerang, dari pasir juga ada. Jadi bahan alam itu bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu karya seni. Nah, coba perhatikan contoh di atas ini. Ayo membuat kotak serbaguna. Jadi daun itu bisa digunakan untuk sebagai hiasan kotak. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, lapisilah permukaan daun dengan cat air berwarna-warni menggunakan kuas. Tempelkan daun di atas kertas kosong. Tekan-tekan dan angkat daun. Kemudian, gunting tutup kotak, lapisilah permukaan luar kotak bekas dengan kertas yang sudah dihias. Seandainya kita di sekolah, kita pasti akan mempraktikkannya bersama teman-teman anak-anakku semua. Seperti Bu Guru katakan tadi, ketika kita membuat suatu karya hiasan dari bahan alam, pasti kita bisa menggunakan bahan alam apa saja. Seperti contohnya di samping ini, membuat bingkai foto dari kulit telur. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah guntinglah kardus bekas membentuk alas bingkai foto. Tempelkan fotomu di atas foto. Guntinglah kardus bekas sebesar alas bingkai. Guntinglah bagian tengahnya agar berlubang. Tempelkan di bagian atas alas bingkai. Pecahkan kulit telur menjadi potongan kecil. Berilah lem pada pinggir bingkai. Tempellah kulit telur yang telah dipotong ke pinggir bingkai. Dan terakhir, hiasi bingkai dengan kulit telur yang telah dipotong kecil-kecil. Jadi ada banyak bahan karya alam yang bisa kita manfaatkan untuk hiasan. Bisa juga kita membuat bingkai foto dari ranting pohon. Jadi kulit telurnya itu diganti dengan ranting pohon kering ataupun daun-daun kering. Jadi cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tanda baca, ejaan, aturan yang ada di tempat umum maupun yang ada di rumah. Pembagian. Jadi anak-anakku ketika melakukan pembagian 3 kali, jadi harus membagi pembagian bilangan pertama dan bilangan kedua dulu. Setelah mendapatkan hasil dari bilangan pertama dan kedua, maka hasil itu dibagi dengan bilangan ketiga. Jadi itulah hasil dari pembagian untuk 3 kali. Yang terakhir adalah membuat karya hiasan dengan bahan alami. Cukup sekian dari Bu Guru. Anak-anakku harus tetap semangat dan jangan lupa berdoa ketika memulai maupun menutup pelajaran. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Semoga kita cepat bertemu di dalam kelas bola Sawaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.